Cuaca masih panas dan terik dalam beberapa hari ini. Suhu panas sebelum siang di Taipei, New Taipei, dan kawasan tengah ke selatan mungkin melebihi 36 derajat Celcius. Namun, menurut pengamatan CWB, hujan petir singkat berpeluang turun di kawasan tersebut setelah tengah hari Jumat. Konveksi yang kuat juga meningkatkan peluang sambaran petir dan hembusan angin kencang. 从天气图上可以看到，目前我们处在一个太平洋高压的边缘。那在这种天气形态之下呢，其实是容易有午后雷阵雨的。另外可以看到，在我们的南边的外海就是在我们的，尤其是特别是我们的东南方海面呢，有一些对流云系正在发展。 CWB juga meraporkan bahwa tekanan tinggi akan mundur ke timur pada Sabtu tanggal 25 dan menurunkan hujan petir pada sore hari, terutama di bagian barat dan pegunungan akan lebih berpeluang turun hujan lebat singkat dan hujan lebat sporadis. Hujan es juga berpeluang muncul pada perubahan cuaca yang lebih ekstrem ini dan warga disarankan untuk waspada. Taiwan melaporkan penambahan 45.678 kasus baru dan 152 kasus meninggal pada 24 Juni. Komandan CCC Chen Shizhong kembali memimpin pertemuan pers untuk pertama kalinya setelah sembuh dari COVID-19. Seiring meredanya pandemi, mantan Wakil Presiden Chen Chien-lun menyarankan untuk mempertimbangkan pembukaan perbatasan pada bulan Juli atau Agustus. CCC juga menunjukkan kemungkinan pembukaan perbatasan yang disesuaikan dengan situasi pandemi internasional. Namun, pakar memperingatkan bahwa meskipun Omikron subvarian BA4 dan BA5 yang masuk tidak membawa dampak dominan dalam jangka pendek, tetapi harus menghadapi kehadiran wabah influenza di musim gugur dan dingin. Vaksin kedua virus ini mungkin akan diberikan bersamaan pada tahun ini. 流感在反扑呢，这个是一个警讯，代表其他的所有的地方也会面临同样的状况。只要你边境开始放松，人员可以在国际之间自由往来。 Pakar mengingatkan bahwa kawasan Tiongkok Selatan telah mengeluarkan peringatan darurat influenza, ditambah meningkatnya mobilitas warga di Taiwan dan Tiongkok yang meningkat selama liburan musim panas, virus influenza juga akan terbawa ke Taiwan. Dalam hal ini, CCC telah mempersiapkan 6,1 juta dosis vaksin influenza dan pemberian vaksin akan dimulai pada 1 Oktober. Upaya ini diperkirakan akan mengurangi risiko penularan COVID-19 sebesar 24%. Kabupaten Chiayi menjadi tuan rumah Citizen Sports Camp pada Oktober mendatang. Pertandingan tahun ini diwarnai dengan ditambahnya cabur futsal khusus untuk negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan kegiatan rekreasi bagi para pekerja migran. 那东南亚基本上在足球是非常狂热的，那我们希望通过这样的全民运，第一次把它纳进来，我们希望他们可以来参与，然后一起来参加台湾的体育盛事。 Sebanyak 64 tim PMA yang mayoritas berasal dari Thailand dan Vietnam telah mendaftar pada turnamen futsal Citizen Sports Camps yang akan diadakan di Chiayi pada 8 Oktober, di mana babak penyisian wilayah selatan akan dimulai pada 25 Juni. 第一次能够在我们台湾最基层的这个全民运动会里面列为一个项目，我想这是台湾整个社会对于我们重新的透过这个足球把我们的移工朋友当成是自己人，那这个是非常令人高兴的一个突破。可以参加那个我们台湾这边的融入台湾的文化啊，也是会带有我们的一个体育的精神来到这边跟大家一起分享。 Pemerintah Kabupaten Chiayi menyatakan bahwa PMA adalah angkatan kerja yang penting di Taiwan dan sepak bola adalah olahraga favorit mereka. Partisipasi PMA dalam Citizen Sports Camp kali ini tidak hanya meningkatkan minat olahraga sepak bola itu sendiri, tetapi juga meningkatkan pertukaran Taiwan dengan negara-negara kebijakan selatan baru. Restoran ikonik Hong Kong Jumbo Floating Restaurant tidak bisa beroperasi selama pandemi dan ditarik meninggalkan Hong Kong pada tanggal 14 bulan ini ke galangan kapal di pelabuhan lain untuk pemeliharaan. Tetapi tanpa diduga, perusahaan induk kapal restoran tersebut mengatakan kapal telah terbalik di perairan dekat Kepulauan Paracel. Perusahaan induk menyatakan kapal terbalik akibat cuaca buruk dan pengangkatan kapal akan sangat sulit karena kedalaman air di lokasi kejadian mencapai 1000 meter. Insiden ini membuat Jumbo Floating Restaurant yang pernah sangat populer ini menjadi bagian dari sejarah. Taiwan juga memiliki jenis restoran laut yang serupa di Kaohsiung. Restoran Sip Harris dibuka pada tahun 2000 dengan menelan biaya 800 juta dolar Taiwan, tetapi bangkrut setelah kurang dari 1 tahun beroperasi. Karena tidak ada yang mengambil alih dalam penerangan, kapal tersebut terbengkalai di pelabuhan selama 21 tahun. Perusahaan Pelabuhan Internasional Cabang Kaohsiung selaku kreditur utama berencana mengalihdayakan pembongkaran kapal untuk alasan keamanan.